Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Mawan. Oke. Halo Kakak Indah. Dari tadi udah ditunggu ini Kakak. Capek, panas. Oke, gimana? Ya, saya informasikan dulu ya ke teman-teman ya Kakak. Jadi saat ini kita sudah terhubung dengan Kakak Mawan di Sulawesi Barat selaku koordinator umum Sinergi. Ya mungkin bisa kayaknya Kakak diperkenalkan dulu secara singkat begitu supaya teman-teman yang nonton ini bisa tahu nih sama siapa yang lagi game. Oke, siap Kakak Indah. Oke, jadi perkenalkan, nama saya itu Sarmonin, biasa dipanggil dengan Kak Mawan. Saya sendiri tuh berasal dari komunitas Ultra Iron Care, sekaligus juga inisiator untuk Sinergi sendiri. Nah, Sinergi sendiri itu adalah wadah kolaborasi atau wadah kerjasama untuk teman-teman sekalian, untuk setiap komunitas untuk jalin kerjasama untuk kemanusiaan. Kegiatan pertama itu kita di Peduli COVID, terus kita ada juga kegiatan kedua di Peduli Banjir Konawe sama Konawe Utara dan Luwu Utara, sama kegiatan ketiga itu Peduli Banjir yang di Kolaka Utara, dan sekarang itu yang ini di Jempa di Sulawesi Barat. Nah, itu Kakak Indah. Oh ya, jadi berarti sudah lama ya diinisiasi oleh Kakak Mawan dan teman-teman yang akhirnya Sinergi Kemanusiaan. Iya Kakak Indah. Kalau untuk lamanya sih belum lama sih. Baru nanti bulan 3 kemarin di 2020 waktu saat COVID pertama kali ada. Iya. Memangnya ada berapa banyak komunitas yang tergabung dalam Sinergi ini, Kak? Kalau yang tergabung, nah kita itu kalau yang tergabung di Sinergi itu per kegiatan atau per kolaborasinya. Untuk kolaborasi sekarang di Peduli Gempa di Sulawesi Barat, kita ada sekitar 16 komunitas yang bergabung. Tapi kalau dihitung lagi seluruhnya mungkin ada sekitar 24. Tapi yang gabung untuk kolaborasi Peduli Sulawesi Barat ya udah kita ini aja. Yang 14 saya yang 16 komunitas ini. Iya, siap, Indah. Masih banyak komunitas muda-pemudi yang perhatian dengan bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Iya, Kak Indah, siap. Sebelum masuk ke keadaan di situ, teman-teman dari Sinergi ini berangkatnya dari kapan ya, Kak? Kalau kita berangkatnya dari teman-teman dari Sinergi, kita berangkatnya kemarin itu tanggal 2. Nah, tanggal 2 itu kemarin kita berangkat dari Kendari setelah di jam 2 kemarin. Di jam 2 siang. Ada berapa pasukan yang ke sana, Kak? Kita sekitar 9 orang pasukan yang terdiri dari saya sendiri, terus ada teman kita Kak Oping dari Komaps IAIN, terus ada Kak Asma itu dari SAN, terus ada Kak Nuraini, terus Kak Jannah, sama Kak Evelyn dari Gerah Generasi Kreatif Kolaka Timur, dan Kak Andri tentunya, terus ada juga Kak Mariadin dari SAN. Itu aja Kak Indah. Kita 9 orang di sini. Dan sekarang teman-teman yang lainnya lagi kemana, Kak? Teman-teman yang lainnya ini kebetulan dia sholat asar dulu, terus teman-teman juga yang lainnya itu pada istirahat dulu soalnya. Ke sana, Kak? Oke, perjalanan lumayan jauh. Dari Kendari itu ke Kolaka Utara dulu, terus dari Kolaka Utara Lasusua naik kapal ke Siwa di Pelabuhan Tawaku untuk ke Siwa, terus dari Siwa barulah kita ke sini ke Sulawesi Barat. Lumayan sekitar 1 hari perjalanan, atau kalau dihitungnya 2 hari 1 malam. Wah. Kayaknya capek sekali baru sampai di sana. Ada ditemukan kendala di jalanan? Alhamdulillah untuk kendala di jalan kita aman kok, maksudnya juga sehat. Ya, jadi ini ceritanya santai-santai saja Naka. Jadi cerita-ceritanya Kakak Mawan dari sana, kami ingin mendengar begitu.
dari penonton-penonton ini mendengar bagaimana kegiatan di Sulawesi Barat sekarang dan apa saja kegiatan dari relawan-relawan sinergi turun ke sana. Oh iya Kak Enda. Nah kalau sekarang untuk tempat stay-nya kita ini, kita kan kebetulan lagi istirahat sekarang. Nah kita stay itu di poskonya teman-teman dari Ojol Nusantara. Ini bisa dilihat. Nih kita ada beberapa gabungan komunitas di dalamnya. Ini terus ada itu untuk ojol travel online untuk Depare Community, terus himpunan mahasiswa jurusan teknik dan perencanaan itu, terus ini lagi Universitas Alauddin. Kita banyak sih yang di posko ini lumayan. Terus ada lagi nih gerakan aksi nih para relawan ojol gabungan untuk seluruh Nusantara atau dibilang itu satu Nusantara. Ini juga lumayan sih. Kita posko relawan ojol Nusantara, kita gabung di sini. Nah ini Jangan lupa kasih kemarin salam, saya Kak. iya ini kemarin saya itu ada kegiatannya kemarin kita barengan untuk buat salah satu ini yang dibuat sama Yayasan Cinta. Ini ada huntara hunian sementara. Nah ini huntaranya sebenarnya paling Baru dibutuhkan. dibuat, Kak. Ini waktu tanggal 3 kemarin dibuatnya. Ini sudah siap tinggal. Ini salah satu percontohan atau salah satu huntara. Kita ada 2 huntara yang sudah terbangun selain yang ini. Ada lagi di desa Inang Jaya, Bayamina. Nih Iya. kondisi sekretnya kita nih habis kelas gempa kemarin. Gitu. Jadi Terus kita tinggal di sini poskonya. tim apa saja, Kak? Oke, untuk teman-teman yang berangkat, kita sebenarnya dari kemarin kan kita sudah bagi untuk bagian penanganan anak. Jadi kemarin itu sudah sempat nih juga penanganan anak. Nah, terus juga di sini kita bagi untuk ada teman-teman untuk yang bagi logistik. Tapi seluruh teman-teman ikut kok kalau untuk penanganan anak dan distribusi logistiknya. Bawa tim dapur, Kak. Tim dapur. Tim dapur kita bareng-bareng. Kita masak bareng, terus teman-teman di posko ini juga kita masak. Apakah diatur saja untuk tim konsumsinya itu bagaimana caranya supaya kita saling berbagi. Siapa yang di dapur dulu, terus siapa yang ke lapangan dulu. Tapi selebihnya ini teman-teman berbaur. Karena masaknya itu di pagi sama di sore. Ya. Bagaimana kesan pertamanya pada saat sampai di lokasi bencana? Oke, kesan pertamanya sih mungkin sedih ya. Karena yang dilihat di sana itu kayak dibilang beberapa pusat, terus beberapa aktivitas warga itu apa, terus banyak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Itu tendanya juga sih nggak terlalu besar untuk tinggal beberapa satu keluarga di situ. Terus juga belum lagi ini permasalahannya kayak misalkan kalau di tenda untuk buang airnya itu MCK-nya yang kurang. Mau masuk dalam rumah kan takut biasanya, lagi rumahnya sudah retak. Iya. Warga-warga di sana bagaimana menyambut teman-teman relawan yang datang? Menyambut semua ini untuk semuanya ya, bukan hanya dari kita yang di Sinergi. Iya. Sambutannya cukup baik, sangat baik malah. Tadi sambutnya kayak dibilang relawannya kan rata-rata datang untuk bantu. Sambutnya sangat baik, serius. Kesini nak, kesini ayo. Ya kalau saya lihat Kak, di postingan fotonya itu kayaknya seru-seru sekali kegiatannya bersama anak-anak. Nah itu sebenarnya kegiatan yang tujuannya dari teman-teman relawan untuk menghibur anak-anak ya. Iya. Ini baru datang para pemudanya kita. Kami dari Sholat Asar tadi. Iya. Lihat dulu ini. Kayaknya itu kita saling menyapa. Oke, sapa dulu teman-teman dari generasi kreatif Kolaka Timur ini. Kabar Yadin. Hai semuanya. Terus di sana ada Kak Kaufi. Nah, ini pejuang tangguhnya. Teman-teman. Anda lagi. Selamat sore. Salam kemanusiaan. Halo, selamat sore Kakak. Maju untuk generasi kreatif Kolaka Semangat, Timur. semangat. Semangat.
Oh, Oh, jadi udah. kayaknya di expose ini 2 orang dari teman-teman generasi kreatif Kolaka Timur yang ikut. Mana ini? Si Evelyn dan si Andri. Ayo, Andri, Evelyn. Ya, mereka masuk dulu. Ada yang mau dikejar kayaknya dalam. Teman-teman yang menonton perlu mengetahui bahwa generasi kreatif Kolaka Timur mengirimkan 2 anggotanya untuk ikut dalam penyaluran donasi di Sulbar bersama-sama dengan Kamawan ya. Bagaimana Iya. Kak, cukup membantu Ji relawan dari GKK itu? Tidak menyusahkan Ji? Sangat membantu, serius. Semua relawan sini enak. Sangat membantu semua. Iya. Tak ada yang buat susah. Tidak ada yang jadi beban keluarga. Malah beban keluarga kurang dengan adanya mereka di sini. Alhamdulillah. Jadi rencananya berapa lama di situ Kak? Kita rencana tanggal 10 sudah balik. Tanggal 10 di hari Rabu. Sekitar 6 hari atau 5 hari kita di sini. Sampainya di Kendari sekitar tanggal 12-an juga. Iya, tanggal 12 cocok. Kalau jalannya itu kan masih naik kapal juga. Nggak, kalau Mingkar lebih jauh lagi. Tapi sampai teman-teman yang lagi jadi relawan di situ sehat-sehat semuanya. Sepertinya jaringannya ke Kemauan terganggu. Sini semuanya alhamdulillah sehat-sehat semua tanpa berkurang satupun. Jadi teman-teman relawan sinergi ternyata banyak dibantu dengan komunitas-komunitas di situ juga ya Kak? Iya, lumayan karena mereka yang sudah stay dari awal di sini, dari awal gempanya sudah stay. Dari pertama itu mereka masuk ke Ulu Manda, mereka sudah respon di Ulu Manda, terus ke Tapalang Barat. Setelah ke Tapalang Barat, mereka stay di sini semua, teman-teman semua. Di sini lumayan banyak sih relawannya. Setelah saya dibilang satu Nusantara ya memang satu Nusantara. Yang paling dekat itu sekitar 3 jam perjalanan. Itu dari Jayapura. Terus ada yang dari Kota Parepare, terus ada yang dari Kalimantan, terus ada juga ya Bang Rey selaku koordinator untuk di posko ini tuh dari Jakarta, sama dari Jogja juga ada. Demi kemanusiaan, demi menjadi relawan. Iya. Terus bagaimana Kak penyaluran donasinya? Apa sudah terlaksana semuanya atau bagaimana? Untuk penyaluran donasi, nah donasi yang kita bawa itu kemarin ini sudah disalurkan di sekitar beberapa desa yang kita ikuti. Yang pertama itu kemarin yang kita kegiatan awal itu ada di Dusun Bolong. Dusun Bolong itu Desa Taan. Desa Taan itu Kecamatan Tapalang, itu sekitar 45 kakak kemarin itu untuk penyaluran donasinya ke sana. Ya lumayan lah untuk perjalanannya itu sekitar 3 jam kita menanjak gitu. Kalau di Kendari mungkin sama, kalau kita naik ke Ahmad Wali lumayan tinggi, serius. Tapi seperti di atas terbayar ya Kak? Karena alhamdulillah terbayar. Iya terbayar, anak-anaknya cukup banyak, sekitar 55 anak yang kemarin kita main. Kita kasih kelas untuk mewarnai, sama kita ada kelas game. Nah terus malamnya itu kita nonton bareng juga sama warganya. Berarti lengkap peralatan yang dibawa ya tim sinergi. Yang kita bawa perlengkapannya kayak bilang nggak terlalu lengkap juga sih. Kalau tidak ada listrik otomatis nggak bakalan berjalan. Yang kita bawa itu ada speaker. Kedengaran katanya? Putus-putus Kak, sepertinya jaringannya bermasalah. Iya, jaringan yang bermasalah. Iya. Kamawan, teman-teman yang bertanya dari apa yang kita lihat di media sosial kan sangat memprihatinkan keadaan dari
Sulawesi Barat itu sendiri. Memangnya kecamatan atau desa terkena dampak bencana ya Kak? Semua memang setiap kecamatan itu terdampak, mulai dari rumah dia. Bisa diulang Kak? Gimana? Udah jelas? Udah jelas sekarang? Ya. Gimana putus? Kalau untuk jelas, diulang, lanjut. iya, untuk ini kita kalau mau dibilang semuanya terdampak, iya semuanya terdampak karena waktu kemarin itu gempanya semua ikut merasakan. Rumahnya mungkin kayak dibilang ada yang rusak ringan dan ada yang rusak parah. Hanya saja kayak dibilang perasaan was-was kalau misalkan tinggal di dalam rumah ketika ada gempa susulan. Kan kemarin juga pada saat kita tempat jalan itu di tanggal 3 kan sempat ada gempa juga, gempa susulan sekitar 4,2 skala Richter itu kemarin yang pas udah pulang. Nah, itu yang masalah yang buat masyarakatnya itu was-was untuk tinggal dalam rumah. Nah, kebanyakan ada yang pilih ngungsi atau bangun tenda di depan rumahnya. Gitu. Tapi yang saya lihat di data BNPB ini lumayan korban yang meninggal gitu. Apakah warga-warga di sana saat ini sudah mendapatkan bantuan kesehatan, Kak? Bantuan baik dari pemerintah atau dari pihak lain seperti itu? Kalau untuk bantuan dari pemerintah otomatis sudah ada, karena kemarin kan sudah ada untuk masa recovery-nya. Kita juga udah masuk. Cuman kan bilang ada beberapa yang masih terisolir tempatnya, atau daerah-daerah terdampak yang masih terisolir. Seperti itu yang di Bulung itu tadi, terus yang di Desa Bela yang rawan longsor, terus ada di Kopiang juga yang daerah longsor. Nah, paling itu saja. Jadi sudah berapa tempat yang berhasil dikunjungi teman-teman relawan Sinergi? Untuk tempat, alhamdulillah sekarang itu kita sudah ambil itu kita kan fokusnya di Kecamatan Tapalang. Nah, kita sudah ada di 3 tempat yang kita sudah masuki kemarin atau sampai dengan hari ini. Yang 3 sih. Pertama kita masuk ke Dusun Bulo, terus kedua turunnya kita ke Dusun Lenang, terus ketiga kita ke Tampang Piongan, terus keempat ya tadi pagi kita ke Desa Ahu bareng teman-teman NGOC untuk penanganan barang anak tadi pagi. Pulang itu jam berapa ya? Sejauh ini keadaannya sudah lebih membaik Kak? Untuk keadaan sini yang kita lihat di Kecamatan Tapalang ini keadaan sudah mulai membaik, sudah ya, karena kemarin itu pasar juga sudah mulai beraktivitas. Kemarin pasar yang di Tapalang beberapa warga itu sudah ada yang masuk untuk membersihkan rumahnya. Yang tadinya kemarin pada saat kami datang itu rumahnya sepi, nggak ada orang, semua pada ngungsi. Nah, sekarang ini sudah ada yang masuk ke rumahnya untuk membersihkan. Mungkin mereka sudah mau tinggal di rumahnya. Beberapa yang dilihat itu sudah kayak begitu, membersihkan. Iya. Alhamdulillah. Tapi tidak ada yang kekurangan bahan makan atau bahan pengobatan gitu. Alhamdulillah kalau untuk bahan makanan atau logistik apapun sebenarnya semuanya udah tercukupi. Udah tercukupi. Malah itu kaparan juga dari teman-teman relawan yang udah bantu tuh lumayan banyak. Tinggal ke bantuan ini kurang. Untuk logistiknya paling daerah-daerah yang terisolir yang harus ditempuh dengan perjalanan itu sekitar 12 jam atau sampai 2 jam, itu pun pakai mobil laptopnya 4x4 atau pakai motor trail baru bisa ditempuh ke sana. Soalnya kan yang daerah-daerah terisolir itu daerah-daerah gunung yang rawan longsor. Nah, itu paling sisanya itu jalannya lumayan bagus semuanya. Untuk distribusi logistik itu mencukupi karena kan banyak lembaga, terus banyak juga komunitas relawan yang bagi logistiknya ke tenda-tenda pengungsian atau ke titik pengungsian.
tapi belum ada Jadi? aktivitas seperti biasanya dilakukan. Berarti Aha, masyarakat di sana aktif. masih sibuk untuk membersihkan begitu. Kalau untuk yang ini, yang kita kan cuman ada stay di Desa Tampalang, di Tapalang. Nah, itu yang kita lihat. Kita belum lihat lagi kalau untuk di tempat-tempat lain aktivitasnya seperti apa. Terus untuk aktivitasnya para masyarakat yang rumahnya itu rusak parah, yang mungkin nggak bisa ditinggali lagi. Mungkin aktivitasnya itu sudah beralih, yang tadinya di rumah, sekarang itu beralihnya ke tenda pengungsian. Itu. Ya Kak, ini kan ada banyak nih teman-teman, lumayan banyak yang menonton, yang mungkin juga relawan yang mau berangkat, mungkin kemungkinan ada. Siapa tahu ada yang mau disampaikan begitu Kak, yang begitu. Yang mana Kak? Apa yang masih kurang? Kak, suaranya putus-putus. Jadi yang nontonnya kan lumayan. Halo Kamawan, Ya. jelas Kak, jelas. Cuman yang tadi putus-putus bilangnya apa tadi? Ya ini kan ada beberapa dari teman-teman yang menonton. Insya Allah mungkin relawan juga yang mungkin juga akan berangkat ke Sulbar untuk memberikan donasi. Mungkin bisa diberikan informasi dari Kak Mawan apa-apa yang perlu dibawa bagi teman-teman yang akan berangkat lagi ke Sulbar, begitu Kak. Oh iya Kak Indah, mungkin ini kalau untuk teman-teman yang mau berangkat lagi ke Sulbar, misalkan bawa logistik nih. Nah, untuk logistik mungkin kita yang nih, ya mungkin logistik itu, tapi kita nyaraninnya itu satu mungkin kayak dibilang sembako, terus perlengkapan bayi, tempar sama baju-baju bayi, terus sama beberapa makanan yang siap saji atau makanan kaleng, jangan lagi mie instan. Oh jangan mie Itu instan Kak ya. Indah, ya mie instan kita nggak taranin lagi, soalnya banyak Berarti yang sekali. penting Itu logistik kalau ya. logistiknya. Terus itu kalau mau jangan hanya drop logistik aja. Nah sekarang kan di beberapa toko itu udah buka, yang ada di Majene sama di Mamuju. Nah itu bisa bantu untuk terpal dan selimutnya. Mungkin bisa pembelanjaan lagi di kota sini. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang dari Kendari, untuk mengurangi budget untuk bawa itu logistiknya, bisa pembelanjaan di sini. Udah ada beberapa toko yang buka, atau belinya di Sulawesi Selatan, atau itu di Parepare, Palopo kah bisa belanja. Oh iya. Di Pindrang juga bisa belanja. Teman-teman, informasi bagi teman-teman yang mau berangkat, apa yang dibutuhkan adalah logistik, yang lain-lainnya juga dibutuhkan. Atau iya, apa Iya, gini iya, atau misalkan teman-teman juga mau gabung untuk kita bangun Huntara. Ayo kita bangun Huntara untuk di beberapa rumah rusak. Dan warga yang tinggal di tenda itu keadaannya kan kurang bagus atau kurang baik. Kalau misalkan di dalam tenda lain panas, itu harus berjejeran di dalam situ, di dalam tenda. Paling enak kalau ada Huntara. Huntaranya tuh kayak gini, Huntaranya kayak gini, lumayan ukuran 4 kali 5. Ini pakai atap rembia, terus ini pakai terpal. Ini budgetnya ini untuk satu Huntara itu sekitar 3,1 untuk budgetnya. Nah ini penasaran kan di dalamnya kayak Indah kayak gimana? Iya, Tedeng. Iya, Lihat. di dalam itu kayak gini, ada ruangan, terus di sini ada satu kamar tidur yang kita sudah desain sedemikian rupa nih untuk tempat kamarnya. Ruangannya cuma satu, tapi cukup lah untuk satu keluarga. Untuk satu kakak cukup lah, yang isinya mungkin satu kakaknya itu ada sekitar untuk satu kepala keluarga udah cukup. Ini satu Huntara untuk satu kepala keluarga. Tapi memang sudah ada banyak Huntara yang dibangun di sana Kak. Kalau untuk kita sendiri, untuk teman-teman yang gabung di relawan Ojol Nusantara, kita baru bangun 2. Alhamdulillah untuk sekarang itu sudah mau berjalan, kita mau bangun 2 lagi, dan sekarang sementara berjalan baru cuma 2 yang jadi. Terus juga sudah ada beberapa yang buat Huntara selain dari kami, ada juga beberapa lembaga yang buat Huntara juga.
mereka lebih disaranin untuk buat tentara dibanding Berarti tinggalnya teman-teman di yang tenda. mau berangkat ke sana bawa tenaga yang kuat untuk Iya. bikin tempat Tentara, istirahat begitu. iya, hunian sementara Kakak Indah. Iya, Kak, ini ada yang bertanya di kolom komentar dari Kakak Syawal Nurdiansah. Kak, gimana bantuan dari nasional? Oke, untuk bantuan dari nasional kita tidak mau ambil ranah yang terlalu jauh. Untuk bantuan dari nasional lah, udah pasti diupayakan, pasti ada lah. Cuman kan kita tidak bisa masuk ke sana. Kami udah sempat juga tanya-tanya bantuannya gimana, seperti apa untuk bantuan Iya. nasionalnya. Kayak gitu. Iya, betul-betul. Terus ada lagi yang bertanya, Kak. Sekarang bagaimana? Halo? Ya, Halo? ya Kak. Ada lagi yang bertanya, Kak. Sekarang bagaimana pemulihan masyarakat di sana? Jadi Untuk mungkin pemulihan, perlahan-lahan orang ngapain? untuk pemulihan, nah masyarakatnya mungkin kayak dibilang ke orang tuanya itu sudah jalan nih beberapa pemulihan, kayak misalkan untuk bagiannya psikologi atau penanganan trauma healingnya untuk masa pemulihannya. Terus ada juga untuk masa pemulihan untuk kayak dibilang semua warga itu kan kayak dibilang untuk sekarang ini kita kan belum lihat bagaimana untuk pemulihannya untuk masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Nah, untuk pemulihan yang itu paling di tenda saja tempat yang mereka tinggal. Kalaupun ada pemulihan yang lain itu hanya pemulihan untuk seperti trauma healing yang dilakukan di tenda pengungsian. Itu saja Kak Indah. Tapi tidak ada informasi begitu. Ada lagi gempa susulan atau bagaimana, Kak? Nah, kok bisa ya mau prediksinya? Anda kalau untuk gempa susulan Dari mudah-mudahan nggak ada. tempat seperti itu. Ya, amin amin. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi kayak dibilang disuruh untuk waspada saja dulu. Jangan sampai gempa susulannya itu kembali terjadi. Suruh waspada untuk tetap waspada di rumahnya sama di tenda pengungsian. Ya, Kak Mawan, berapa lama ini waktunya bisa disita? Mbak, udah ini lagi istirahat juga Kak Indah. Kan tadi udah main sama anak-anak itu sore. Teman-teman yang lain juga lagi pada jalan untuk packing donasi di posko sebelah, di posko 1. Kayaknya seru sekali ke sana, Kak. Iya, makanya kesini ayo ikut. Ajak Kakak Ical, ajak teman-teman dari GKK juga. GKK. Iya. Banyak. Ada lagi Kakak Indah? Kak Mawan bisa cerita-cerita tentang apa saja, tentang misal kayak kan kemarin ada kegiatan pemulihan ke anak-anak begitu. Kondisi anak-anak di sana saat ini bagaimana, Kak? Ada trauma-trauma seperti begitu, seperti trauma bencana begitu? Iya Kak Indah. Kalau gini, kalau untuk anak-anak trauma bencana itu memang pasti dirasakan juga Kak Indah, terlebih pada orang tuanya. Sebenarnya pusat pemulihan itu paling bagus ke orang tuanya, karena yang paling dekat untuk pemulihan anak itu sebenarnya di orang tuanya. Itu. Terus juga, nah kami juga yang di relawan itu memang penanganan anak itu bagaimana caranya hibur itu anak, hibur anak-anak yang tidak bisa bermain sambil belajar juga, agar dibilang kemarin yang terjadi itu bisa dilupakan sejenak dulu dengan adanya kami bermain sama mereka. Terus juga kalau mau dipikir atau dilihat juga kondisi untuk anak-anak, nah lumayan kayak gimana ya, sedih juga lihatnya. Misalkan kayak untuk mandi, terus untuk pakaiannya itu biasa kayak dibilang bukan kayak dibilang kurang layak atau kayak gimana. Cuman pakaiannya itu ya udah pakaian seadanya saja sama bantuan dari teman-teman semua. Tapi kalau untuk bantuan pakaian pakai itu sudah banyak kok, udah bisa di stop. Karena itu cuman itu mandinya saja anak-anak yang kurang. Oh, airnya susah. Karena kan itu air sebenarnya nggak susah, ada cuman itu mandinya kan di tenda. Anak-anak juga kalau tinggalnya di tenda biasa sama juga. Ya. Tapi sepertinya cukup menghibur kegiatan-kegiatan dari teman-teman sinergi.
Apalagi kan basicnya teman-teman yang berangkat ini memang jiwanya untuk menghibur anak-anak. Iya, kakak nggak cocok kan. Teman-teman ini saya juga salut sama teman-teman yang ada yang bergabung di Skripti, semua rata-rata untuk fisik dari komunitas-komunitas sosial, dari pendidikan. Jadi untuk penanganan anaknya nggak sulit karena mereka lebih cepat berbaur sama anak-anak. Tuh. Iya ya. Ada siapa lagi sih tuh Kak, relawan-relawan yang lain? Banyak yang DM mau bicara-bicara dengan cerita-cerita dengan Kakak Evelyn dan Kakak Andri. Boleh. Nih, kalau mau cerita, terima kasih. Ada Kakak Evelyn. Atau mau cerita sama kakak yang dari Jayapura? Boleh. Nih kita kasih kenalan. Oke, kita kasih kenalan dulu sama kakak yang dari Jayapura. Pakai baju dulu katanya. Soalnya kan panas. Boleh, Ibu. Nah, ini apa ini? Nah, ini Tunggu ya. Iya Kak. Gua dapat baju, guys. Wah, itu kakak Indah. Nanti beberapa pertanyaan dijawab sama kakak Roni. Nah, kakak Roni ini relawan katanya bilangnya paling dekat 3 jam perjalanan, tapi dari Jayapura. Sinergi. Ya, halo, assalamualaikum Kakak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Gimana kabarnya di situ Kak? Alhamdulillah baik, masih diberikan Iya. kesehatan untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Ya Kak, salam kenal. Saya Indah dari teman-teman generasi kreatif Kolaka Timur. Nah, saat ini kita lagi di program Call Team TV Kak. Jadi cerita-cerita dengan teman-teman relawan yang ada di Sulawesi Barat. Nah, kalau boleh tahu Kakak Roni dari mana? Relawan dari mana asalnya? Saya asalnya dari Jayapura. Kebetulan saya ojol. Iya, paling dekat. Oh, paling dekat. Iya, cuma 3 jam perjalanan. Kalau dari Kendari kan 2 hari. Iya. Ada berapa anggota relawan yang dibawa dari Jayapura ke Sulawesi Barat, Kak? Kebetulan kalau dari Jayapura cuma saya sendiri. Nah, minim ya anggotanya. Kenapa hanya sendiri, Kak? Maksudnya Iya, teman-teman yang kebiasaan lain, sendiri gimana? masalahnya. Oh, kebiasaan sendiri. Iya. Enggak ya, Tapi, yang lain pada fokus sudah penggalangan diramaikan. dana. Oh ya, penggalangan dana. Iya, Lanjut, lagi Kak. fokus penggalangan dana. Makanya saya sendiri yang harus terjun di lapangan supaya timnya lain fokus untuk penggalangan dana untuk membuat tentara. Tuh. Oh, iya. Jadi Kakak Roni sudah kenalan nih dengan teman-teman dari Sinergi dari Kendari. Gimana? Kakak Roni sudah kenalan dengan teman-teman Sinergi dari Kendari. Alhamdulillah sudah kenalan semua dan bajunya juga sudah dipakai. Wah, mantap. Bagaimana Kak, teman-teman Sinergi cukup membantu keadaan di situ? Ya, alhamdulillah sangat memuaskan ya dengan adanya tim dari Kendari. Anak-anak yang di sini bisa semangat kembali dan kembali ceria, bahagia karena adanya tim dari Kendari. Gua sangat Alhamdulillah. kagum ya karena ada tim yang benar-benar mereka punya kegiatan sangat wow sekali. Iya Kak, ini ada yang bertanya dari teman-teman yang sedang menonton. Kalau mungkin Kak Roni bisa menjawab tentang bagaimana listrik di sana, apakah sudah teraliri
Dan Baru, sudah teraliri sudah berapa persen Kak? baru gua. Kalau listrik di sini kalau untuk ke Klaten kota itu masih lancar ya, tapi kalau untuk desa yang terisolir itu masih minim. Mereka masih pakai genset, pakai solar cell, yang ada pun yang tidak ada listrik sama sekali. Iya. Kalau di tempatnya Kakak sekarang itu listrik bagaimana? Kalau di sini di daerah Tapalang Alhamdulillah listriknya lancar. Yang minim itu ini aja huntara untuk Oh, ya. korban yang benar-benar rumahnya sudah hancur. Oh ya, ini ada yang bertanya Kak, kondisi fisik bekas reruntuhan keadaan pasca bencana sekarang bagaimana? Mungkin perumahan banyak yang runtuh begitu atau bagaimana? Maksud saya Kak, keadaannya, kondisinya setelah bencana ini di situ bagaimana Kak? Dari bangunan mungkin? Kalau dari segi bangunan itu ini ya sangat dini sekali, maksudnya sangat minim sekali untuk perhatiannya, karena mereka saat ini masih tinggal di tenda masing-masing. Itu pun tendanya dari mereka sendiri, belum ada yang kasih tenda, bikin huntara, belum ada. Yang itu pun cuma berapa persennya yang turun ke rumah masing-masing. Itu baru 30% untuk yang turun ke rumah masing-masing. Iya Kak. Sebelum kembali ke Kakak Mawan, mungkin dari Kakak Roni ada yang mau disampaikan kepada teman-teman relawan yang belum sempat untuk datang ke Sulbar. Sedikit satu kata ya, cuma mau sampaikan bahwa tetap semangat, jangan putus asa untuk terus belajar bermanfaat sesama manusia, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Sekian. Wah, luar biasa sekali. Ya, terima kasih sebelumnya Kakak Roni. Sama-sama. Tukeran baju. Ya, Kakak Andri dan Kak Evelyn mana ini? Gua ambil ya, Bang. Evelyn nih, Kak Evelyn. Kak Evelyn ayo. Dan gua enggak dapat. Ini mau Kak Evelyn, prepare lagi. Iya, luar biasa sekali. Ini rencana mau prepare untuk berenang. Ya, jadi Evelyn, Kak Evelyn mana? Semua di pare-pare, mau baju. Nih, Kak Evelyn. Ya. Masya Allah. Ya, halo Ya, halo. Kak Evelyn. Selamat sore. Halo Kak Indah, selamat sore. Aduh, manis sekali senyumnya relawan. Tanda hitam Kak. Enggak apa-apa hitam, yang penting manis tuh. Evelyn. Gak apa-apa, hitam yang penting bermanfaat. Siap Kak. Ya, betul. Evelyn, gimana keadaan di sana? Alhamdulillah ya, agak kurang baik tapi tetap semangat demi kemanusiaan Kak. Sehat-sehat toh teman-teman di situ? Ya, gimana Kak? Evelyn dan teman-teman sehat-sehat. Oh, Alhamdulillah untuk rombongan dari Kendari kita masih sehat-sehat walafiat, masih tetap semangat seperti biasanya menjalani kegiatan setiap hari. Iya. Ya, ini ada yang komen, doa dari kami semua yang tidak bisa terjun langsung ke lokasi, tetap semangat untuk para relawan kemanusiaan yang ada di Sulawesi Barat. Siap.
Terima kasih atas doanya Kak. Ya, mungkin Evelyn bisa bercerita singkat tentang bagaimana dari perjalanan seperti itu. Seperti yang diketahukan, Evelyn adalah generasi kreatif Kolaka Timur yang diusul dan dipercayakan langsung untuk menjadi relawan. Oh ya Kak, jadi sedikit cerita untuk di sini. Untuk mulai dari perjalanan kemarin kurang lebih ditempuh paling lambat 2 hari 2 malam ya Kak. Kemarin saya tiba dari Kendari ke Sulawesi Barat itu 2 hari 2 malam. Nah saya sempat sampai di posko, kemudian saya beristirahat. Setelah beristirahat, keesokan harinya saya langsung terjun ke Desa Bulung, yaitu berada di atas gunung Kak. Kurang lebih perjalanan juga lumayan cukup lama, karena kalau kami tidak membawakan logistik ke atas gunung tersebut, masyarakat sana tidak bisa mendapatkan bantuan Kak. Jadi karena kondisi jalan yang longsor akibat gempa kemarin. Nah akhirnya kami dari tim relawan bersama teman-teman dari Ojol, kemudian juga dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar, kemudian juga ada dari teman-teman Gorontalo dan yang lainnya, kami berinisiatif untuk terjun ke lapangan, ke desa tersebut untuk menyalurkan logistik yang kami bawa, yang kami untuk masyarakat semua. Seperti itu Kak. Ya, luar biasa sekali perjuangannya kalian untuk sampai ke sana. Iya Kak. Ya, tentunya saya mewakili teman-teman dari GKK dan teman-teman pun dimanapun berada, berharap teman-teman yang relawan yang turun ke Sulbar langsung tetap jaga kesehatan. Siap Kak. Dan kemudian tetap membantu mengerahkan tenaganya sebisa mungkin untuk membantu masyarakat di sana. Siap Kak. Insyaallah sudah. Ya Kak, lanjut. gimana? Lanjut. Silakan. Silakan. Ya, jadi sebentar lagi kan kita mau closing untuk live IG hari ini. Harapannya dari Kakak Evelyn untuk teman-teman relawan yang lain mungkin bisa disampaikan seperti apa? Untuk teman-teman yang lain mungkin saya harap kedepannya bisa lebih semangat lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang bisa saja suatu saat terjadi bencana alam yang tidak kita inginkan lagi. Kemudian untuk teman-teman yang lain juga saya harap tetap solid, tetap sama-sama untuk membangun generasi kreatif Kolaka Timur yang lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cuma itu Kak. Siap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Ya, ini Kakak Evelyn sebelum menutup bisa tidak teman-teman yang lagi di posko situ saat ini sama-sama begitu kita slogannya Koltium TV seperti biasa. Oh, bisa. Ya, rame-rame nih. Kak, bisa minta tolong nggak? Bareng-bareng kita closing untuk Iya. close acara ini. Koltium TV ya. Kreatif menginspirasi. Biasa. Minta tolong Kak ya. Buat closing aja. Ayo dong. Minta tolong bentar. Minta tolong. Kalau antum ngeluarin lagi, bakalan hilang tuh. Ayo. Ya, biar Bentar ya, Kak, bersama bentar. saja untuk closing. Ya, soalnya kita baru istirahat nih, baru habis pendistribusian lagi tadi. Gini. Baru tadi. Luar biasa. Si Andri. Jadi bukan chatnya. Gak apa-apa.
Jadi nanti Ya, cek. jangan lupa ya. Dibuka aja nih handsetnya. Sini dibuka. Udah mulai. Ya, oke mulai. Terima kasih ya. Ini saya yang bilang atau Evelyn ini? Nanti Evelyn doang aja. Udah. Ah ya, Evelyn saja. Oke. Kreatif, inspirasi kreatif. Oke. Ya, oke. Bismillah. Konten TV kreatif menginspirasi. Inspirasi. Luar biasa sekali. Terima kasih.